Halo, nama aku Melinda Fajarutami, NIM 198230096. Di sini aku akan menjelaskan tentang skema pelaporan dan hukuman bagi pelanggar yang melanggar tata tertib asrama ITB. Jadi yang pertama itu di bidang hubungan sosial dan kemasyarakatan. Yang pertama, dilarang memperlakukan pengelola atau pihak-pihak lain yang bekerja di asrama dengan tidak baik dan tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Yang kedua, dilarang membuat pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang bersifat mencela, menghina, terkait penampilan fisik, ras, agama, status ekonomi, dan status sosial. Yang ketiga, dilarang berkelahi dengan pihak manapun, baik secara fisik maupun verbal, yang menimbulkan gangguan pada lingkungan asrama. Yang keempat, dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu ketenangan penghuni dan masyarakat pada rentang pukul 23 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat, termasuk memainkan musik, mengadakan pertemuan, pesta, dan berolahraga. Yang kelima, dilarang menerima tamu pada rentang pukul 23 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat dan membawa tamu menginap di asrama. Yang keenam, dilarang bagi mahasiswa penghuni asrama atau tamu asrama yang berlainan jenis duduk berdua-duaan di tempat sepi di sekitar lingkungan asrama atau bukan tempat yang ditetapkan sebagai ruang pertemuan oleh asrama. Yang ketujuh, dilarang memakai pakaian yang tidak sopan atau tidak sesuai dengan norma kesopanan yang berlaku di lingkungan asrama. Selanjutnya di bidang keamanan, kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan atau ketiga L. Yang pertama, dilarang membawa dan atau memelihara binatang dengan alasan apapun ke lingkungan asrama seperti selasar, kamar, dan tempat lainnya. Yang kedua, dilarang membuang sampah di sembarang tempat termasuk di koridor, dapur umum, selasar, dan lainnya. Penghuni wajib menerapkan gerakan pungut dan memanfaatkan sampah sebagai budaya yang ada di asrama. Yang ketiga, dilarang melakukan tindakan atau kegiatan yang bersifat melanggar aturan ITB atau hukum yang berlaku di Indonesia, seperti berjudi, asusila, dan tindakan lainnya. Yang keempat, dilarang menyimpan, menggunakan, dan memperjualbelikan narkotika, obat terlarang, dan benda-benda yang ditetapkan ilegal berdasarkan hukum di Indonesia. Yang kelima, dilarang menyimpan atau menggunakan senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau bahan-bahan laboratorium yang berpotensi sebagai bahan peledak atau benda-benda berbahaya lainnya. Senjata yang keenam, dilarang meninggalkan piring atau peralatan makan dalam keadaan kotor di dapur asrama. Selanjutnya di bidang administrasi dan keuangan. Penghuni wajib membayar biaya sewa asrama sesuai mekanisme dan batas waktu yang telah ditetapkan oleh asrama. Di bidang sarana dan prasarana, ada satu, penghuni dilarang menggandakan sendiri kunci kamar tanpa mengisi formulir permohonan duplikat kunci yang disediakan oleh pengelola asrama. Yang kedua, dilarang memasang dan menggunakan peralatan listrik secara berlebihan. Dilarang membawa kompor elektrik atau non-elektrik, water heater, kecuali yang otomatis, kulkas, TV, dan peralatan elektronik lainnya yang memiliki tegangan tinggi dan atau dapat membahayakan orang lain. Yang ketiga, dilarang mengambil, mengubah, merusak, mengganti fasilitas kamar asrama, fasilitas listrik, dan fasilitas umum kecuali atas izin pengelola asrama. Yang keempat, dilarang pindah kamar tanpa persetujuan dari pengelola asrama. Yang kelima, dilarang menjemur pakaian tidak pada tempat yang ditentukan oleh asrama seperti selasar kamar, jendela, teralis, dan tempat lainnya. Berikut adalah sanksi pelanggaran bagi yang melanggar tata tertib asrama ITB. Yang pertama, ada pelanggaran ringan.
Jadi, akan diberikan teguran maksimal 2 kali. Jika tidak diindahkan teguran tersebut, maka diberikan peringatan dan diberikan sanksi berupa membersihkan ruang bersama atau sesuai dengan kebijakan pengelola di masing-masing asrama. Yang selanjutnya pelanggaran sedang. Yang pertama akan diberikan teguran maksimal 1 kali, dan jika teguran tidak diindahkan, maka akan diberikan surat peringatan 1, dan jika mendapat surat peringatan 2, maka akan diberikan waktu pertimbangan atau dikeluarkan dari asrama. Selanjutnya adalah pelanggaran berat. Yang pertama mendapat surat peringatan 2 dan diberikan waktu pertimbangan. Jika selama waktu tersebut berperilaku baik, akan didiskusikan apakah akan dikeluarkan dari asrama. Dan apabila kamu melihat orang lain atau merasa diri kamu sendiri melanggar tata tertib asrama, dan jika ingin melapor terkait pelanggaran tatib asrama dapat dikirim melalui link berikut. Terima kasih.